Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang ke-17. Masih tentang lanjutan contoh soal dari kombinasi. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Di sebuah ujian, siswa hanya diminta mengerjakan 6 soal dari 8 soal yang tersedia. Tentukan banyaknya cara siswa memilih untuk mengerjakan soal-soal tersebut jika A. Ia bebas memilih. Nah, soal ini juga diselesaikan dengan cara kombinasi. Kenapa? Ya gini, karena siswa ini hanya diminta mengerjakan 6 soal dari 8 soal yang tersedia. Jadi 8 soal yang tersedia nggak perlu dikerjakan semuanya. Cukup pilih 6. Nah, di sini soal A, ia bebas milih. Jadi boleh milih nomor berapa aja. Yang penting dia mengerjakan 6 dari 8. Kenapa kombinasi? Ya karena kan urutan menjadi sesuatu yang nggak penting. Yang penting ujung-ujungnya ia harus mengerjakan 6 soal dari 8 soal yang tersedia. Mau nomor 1 dulu, baru nomor 2, atau mengerjakan yang nomor 2 dulu, baru nomor 1, nggak ada masalah. Urutan mengerjakan soal bukan suatu hal yang penting. Yang penting ia mengerjakan 6 soal dari 8 soal yang tersedia. Soal A, karena ia bebas memilih, ya sudah, gampang. Tinggal langsung, kan dari 8 kita pilih 6. Jadi itu 8C6. Ya kan? Sama dengan berarti 8 faktorial per bawahnya berarti n min r. 8 min 6 itu 2. 2 faktorial kali r faktorial itu 6 faktorial. Kita urai 8 menjadi 8 kali 7 kali 6 ya. 6 faktorial per 2 faktorialnya dipecah 2 kali 1 kali 6 faktorial. 6 faktorial dicoret. 2 coret sama 8, 4. Tinggal 4 kali 7. Ya sudah, 28 cara. Kita dapatkan jawaban soal A, banyaknya cara siswa memilih untuk mengerjakan soal-soal tersebut jika ia bebas memilih adalah 28 cara. Kita ke soal B. Soal nomor 1 harus dikerjakan. Nah, misalkan gini, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Soal nomor 1 harus dikerjakan. Ya. Kalau soal nomor 1 harus dikerjakan, berarti yang bisa dipilih oleh dia itu cuma 7 nomor ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari 7 soal sisa ini, ia harus memilih 5. Kan agar mengerjakan 6 soal. 1 soal dari nomor 1 sama 5 soal dari yang ia pilih dari sini. Jadi di sini soal B ini adalah ia harus memilih 5 soal dari 7 soal. Ya kan? Jadi kita tulis 7C5. Yang 1 soal gimana? Ya kan mau nggak mau harus dikerjakan. Yang dihitung caranya memilih ya dari 7 soal yang dipilih 5 itu. Yang 1 soal nggak perlu diganggu-gugat. Karena itu wajib dikerjakan. Gitu kan ya. Jadi ini sama dengan 7 faktorial per 7 min 5 itu 2 faktorial kali 5 faktorial. 7 faktorial kita urai sampai 5 faktorial ya. 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 faktorial jadi 2 kali 1 kali 5 faktorial. 5 faktorial dicoret. 2 coret sama 6 jadi 3, jadi 7 kali 3, 21 cara. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B, banyaknya cara siswa memilih untuk mengerjakan soal-soal tersebut jika soal nomor 1 harus dikerjakan adalah 21 cara. Kita ke soal C. Paling tidak ia harus mengerjakan 3 dari 4 soal pertama. Nah, berarti gini, ini misalkan saya hapus ya. Dari 4 soal pertama ini, nomor 1, 2, 3, 4, paling tidak ia harus mengerjakan 3 di antaranya. Berarti yang namanya paling tidak itu kan minimal. Berarti dari 4 soal ini, minimal 3 dikerjakan. Boleh juga 4-4-nya dikerjakan. Berarti ada 2 kemungkinan. Jadi kita harus pisahkan. Ya, kita pisah. Yang pertama adalah jika ia mengerjakan 3 dari 4 soal yang pertama. Seperti ini ya. Dan kemungkinan kedua, keempat-empatnya dikerjakan. 4 soal pertama itu dikerjakan semuanya oleh dia. Kita ke kemungkinan yang pertama. 3 dari 4 soal pertama dikerjakan. Artinya gini, dari 4 soal pertama dipilih 3 kan? Berarti 4C3. Nah, kalau dia sudah memilih 3 dari 4 soal pertama, maka dari soal nomor 5, 6, 7, 8 ini, 4 soal yang kedua, dia harus milih berapa lagi? Tadi kan tujuannya dia harus mengerjakan 6 soal. Dari 4 soal pertama, dia sudah kerjakan 3. Berarti dari 4 soal sisanya harus dikerjakan 3 juga. Biar totalnya 6 soal. Jadi kali 4C3. Oke,
di sini dikali karena kan dan, ya. Dia mengerjakan 3 dari 4 soal pertama dan 3 dari 4 soal yang kedua, makanya kali bukan tambah. Ya, jadi 4C3 kali 4C3. 4C3 kalau kalian masih ingat rumusnya N-1 sama dengan N. Ya, jadi di sini 4C3 itu ya 4. Langsung aja, nggak usah dihitung pakai N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kan panjang. Di sini saya pakai sifat aja. Langsung 4C3 sama dengan 4 kali 4C3 sama dengan 4, berarti sama dengan 16. Oke, sekarang kemungkinan yang kedua. Kalau 4 soal pertama dikerjakan seluruhnya. Berarti kalau 4 soal pertama dikerjakan, ya sudah, nggak ada caranya. Atau kalian boleh tulis 4C4. Kan 4 dipilih 4. Ya, 4C4 kan sama aja 1 gitu ya. Nggak ngefek kalau dikalikan, ya kan? Lalu di sini karena ini sudah dipilih 4, berarti dari 4 soal yang kedua, nomor 5, 6, 7, 8, cukup tinggal pilih 2. Karena kan totalnya 6, ya. Sudah ngerjakan keempat-empatnya di sini, tinggal pilih 2 aja di sini. Jadi di sini dikali 4C2. Oke, berarti sama dengan 4C4 itu 1. Dikali 4C2 berarti 4 faktorial per N min R berarti 2 faktorial kali R faktorial 2 faktorial. Berarti sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial ya. Per 2 faktorial kali 2 kali 1. Coret, coret. Ini coret sama ini 2. 2 kali 3, 6. Ya, berarti totalnya berapa? Total banyak caranya adalah sama dengan 16 plus 6. Berarti sama dengan 22 cara. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal C. Banyaknya cara siswa memilih untuk mengerjakan soal-soal tersebut jika paling tidak ia harus mengerjakan 3 dari 4 soal pertama adalah 22 cara. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.